البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Mulai insyaallah ana bacakan muqaddimah penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa innallaha azza wa jalla anzala afdalal kutubi bil haqq. Kemudian sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menurunkan kitab yang paling utama dengan kebenaran ala ashrafi rusulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada utusannya yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina basyiran wa nadhira, agar menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan untuk seluruh alam semesta. Waliyakuna kitabuhu muhaiminan ala sairil kutub, dan agar kitabnya itu menjadi pengawas, menjadi tolak ukur kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain. Qala Allah Ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, dan kami telah menurunkan kepadamu kitab ini dengan kebenaran, dalam keadaan kitab ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan sebagai pengawas terhadap kitab yang sebelumnya itu. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka tegakkanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, sehingga engkau terpesongkan, terpalingkan dari kebenaran yang telah datang kepadamu. Intinya apa? Ayat ini mewajibkan untuk setia kepada Al-Quran, karena inilah kitab yang terbaik. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap orang dari kalian, setiap orang dari umat, kami telah jadikan dari kalian itu sebuah syariat dan jalan. Jadi kita umat Muhammad ikut syariat Nabi Muhammad, jangan malah murtad ikut nabi-nabi yang lain. Masa berlaku ajaran nabi yang lain telah selesai. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, seandainya Allah menghendaki, pastilah kami jadikan kalian sebagai satu umat. Walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi Allah menguji kalian, Allah mencabar kalian tentang wahyu yang kami berikan kepada kalian. Jadi Al-Quran ini ujian, apakah kita setia kepadanya ataukah kita justru membuangnya, membelakanginya dan menjauhinya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan-kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah tempat kembalinya kalian semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, kemudian Allah akan mengabarkan kepada kalian tentang apa yang dulu kalian perselisihkan. Nanti Allah yang memutuskan
segala permasalahan yang di dunia ini banyak perbalahan. Hada huwal kitabul aziz, inilah dia kitab yang mulia. Wa huwal Qur'anul majidul mubarak, dan dia adalah Al-Qur'an yang majid. Majid ini adalah yang kemuliaannya terus bertambah. Inilah majid. Yang mubarak, yang diberkahi. Qala Allah Ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Allah Ta'ala berfirman, dan ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan dia dalam keadaan dia diberkahi. Tayyib, mubarak jelas ini naat ya, bukan hal, naat. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, dia membenarkan kitab yang sebelumnya. Walitunzira ummal qura wa man haulaha, dan agar engkau wahai Rasulullah memberikan peringatan kepada penduduk yang di Ummul Qura, yaitu di Makkah, dan yang di sekelilingnya, yaitu seluruh negeri di bumi ini. Jadi memang pusatnya, inti seluruh negeri di dunia ini adalah Makkah. Dakwah dimulai dari Makkah, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Wa qala Allah subhanahu wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Allah subhanahu berfirman, dan ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan dia itu, dan dia itu diberkahi. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, maka ikutilah dia dan bertakwalah kalian agar kalian dirahmati. Sebab rahmat adalah ikut Quran dan bertakwa kepada Allah. Wa qala jalla dzikruh kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, dan dia itu diberkahi. Seluruh penyakit obatnya ada di sini, baik itu penyakit yang sifatnya fisikal ataupun spiritual, penyakit yang sifatnya itu berupa syubhat ataukah syahwat. Demikian pula bahkan yaitu penyakit-penyakit yang sifatnya yaitu keresahan, kegalauan. Kalau kita baca Quran, walaupun mungkin kita belum paham maknanya, maka dengan keberkahan Quran kita akan merasa tentram, akan mendapatkan rahmat dan seterusnya, mendapatkan ketentraman. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mempelajari ayat-ayatnya. Tadabbur, bukan hanya mempelajari lafaz, mempelajari qiraah, tapi juga mempelajari makna-maknanya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang memiliki mata hati menjadi sadar. Tentunya ini setelah mengetahui maknanya. Fahadza huwal Qur'anul majidu hudal linnas, maka inilah dia Al-Qur'an yang mulia. Majid yaitu mulia, pujian terus bertambah untuknya, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Wala siyama lil mu'minina minhum, terutama adalah yang beriman dari kalangan manusia itu, tentunya manusia dan jin maksudnya. Qala Allah Ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan yang di dalamnya itulah Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk umat manusia dan sebagai keterangan dari petunjuk tadi, sekaligus sebagai pembeza antara kebenaran dan kebatilan, antara petunjuk dan kesesatan, antara yang bermanfaat dan yang merugikan, dan seterusnya. Fa akhrajallahu ta'ala hadhil ummatal marhumah bi barakatil Qur'an, maka Allah Ta'ala mengeluarkan umat yang dirahmati ini dengan keberkahan Al-Quran. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Marhaban. Hatta tasira afdalal umami alal itlaq, sehingga umat ini menjadi umat yang paling utama secara mutlak. Sebabnya apa? Quran. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fal Quran karamatun wa mafkharah, maka Al-Quran adalah kemuliaan dan kebanggaan. Wa huwa sababun linailihima, Quran adalah sebab untuk kita mencapai kemuliaan dan kebanggaan tadi. Insya Allah besok malam Anda bagikan bukunya, janjinya besok siap bukunya. Nah, ini kita bacakan muqaddimahnya aja tentang keutamaan Al-Quran. Kita tambah satu materi yang ringan insya Allah, tapi menyambut Ramadan, persiapan mengingat tentang keutamaan Quran.
Kama qala Allah Ta'ala Shad wal Qur'ani dzidzikr. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Shad, demi Al-Qur'an yang memiliki kemuliaan, az-zikr, kemuliaan dan kebanggaan. Menurut salah satu penafsiran, wa qala Allah subhanahu laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Dan demi kebesaran kami, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya ada kemuliaan untuk kalian, dzikrukum, kemuliaan dan kebanggaan. Jadi ahli Quran itu akan mulia dan bangga di dunia dan di akhirat. Tayyib. Yang menjauh dari Quran dia akan terhinakan. Afala ta'qilun. Maka kenapa kalian tidak memikirkan itu? Jauh-jauh cari kemuliaan tapi malah meninggalkan Quran, padahal Quran sudah ada di rumahnya. Ini rugi. Ini menunjukkan apa? Dia perlu merujuk akalnya kembali. Wa qala Allah Ta'ala wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar kemuliaan untukmu dan untuk kaummu, dan kalian nanti akan ditanya tentang nikmat ini, kalian syukuri atau justru kalian kufuri. Wal Qur'anu yahdi ila siratil jannah, dan Al-Qur'an membimbing kepada jalan surga. Qala Allah Ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini membimbing kepada jalan yang paling lurus. Kenapa allati? Yaitu tariqah. Litariqatil lati hiya aqwam. Makanya dibuat dengan muannas karena kembali ke tariqah. Fal Qur'an sababun litabayyuni tariqati ahli. Tayyib. Maka Al-Qur'an itu sebab tentang jelasnya jalan ahlul Qur'an, yaitu orang yang setia kepada Quran, dia akan jelas jalan dia itu. Fala yadilluna wala yashqaun, sehingga mereka tidak tersesat dan tidak celaka. Qala Allah Ta'ala berfirman, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang jelas di dada-dada orang yang diberi ilmu. Termasuk kunci ilmu adalah apa? Kita menghafal Quran semampu mungkin. Walaupun mungkin tak mampu 30 juz, paling tak baca dan menghafal banyak-banyak. Rajin membaca, lama-lama hafal juga itu insyaallah. Wa qad kasurat fi hadhil ayyam di ayatul insilah. Dan telah banyak di hari-hari ini, pada hari-hari ini seruan-seruan untuk melepaskan diri min hidayatil Quran, dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, mimman kana fi awsatil muslimin, dari orang-orang yang dia sendiri di tengah-tengah muslimin, lil asafis syadid, dan kita sangat menyesalkan itu. Justru orang-orang yang mengaku muslim malah mengajak untuk menjauh dari Quran. Fala budda min tadhkirihim, maka kita wajib untuk mengingatkan mereka, mengingatkan kaum muslimin bi fadailil Quran, tentang keutamaan Al-Quran, alladzi huwa sababus syarafi hadhil ummah, yang mana dia itu adalah sebab kemuliaan umat ini, wa uluwi martabatihim, dan tingginya level mereka, posisi mereka, sebabnya adalah Quran. Wa anna jami'a masalihihim wa zimama falahihim, dan kita ingatkan mereka bahwasanya seluruh kemaslahatan mereka dan zimam, yaitu tali kekang, falahihim, keberuntungan mereka, fit tamassuki bihadzal kitabil a'zam, ada pada sikap tamassuk, berpegang teguh dengan kitab yang paling agung ini. Nah, kelanjutannya besok malam insyaallah, wallahu a'lam.